Rentah. Rerumputan bergerak perlahan. Seekor kupu-kupu datang menghampiri bunga krisan di dekat pohon mangga. Aku duduk di salah satu kursi taman, menanti dinginnya tehku sembari membayangkan bagaimana bunyi ombak di lautan. Telah lama aku tak pernah mendengarnya. Bebunyian yang kerap mengisi telingaku 15 tahun terakhir ini ialah suara rengekan Rumini, kawan sekamarku yang tak berdaya akibat stroke dan komplikasi yang menyerangnya. Usianya bahkan 7 tahun lebih muda daripadaku. Namun ia lebih dulu menjemput penyakitnya. Kini usiaku 74 tahun. Setiap sore tiba seusai sholat asar, aku selalu duduk di sini, lengkap dengan mukenaku dan Al-Quran sebesar buku ensiklopedia di tanganku. Membacanya sembari mengingat-ingat kembali bagaimana Dharma dan kedelapan adiknya kuajari mengaji. Mengeja satu persatu huruf. Kupapah mereka berjalan hingga semuanya mampu berdiri sendiri. 9 anakku. Semuanya ada di ingatan namun seringkali tertukar nama dengan wajahnya. Karena telah lama aku tak melihatnya. Pun mereka telah lama tak menjengukku. Atau lebih tepatnya, telah lama mereka membuangku. 15 tahun lamanya sejak Rahmat, suamiku, meninggal. Ia pergi lebih dulu menghadap kuasa dan ditinggalkannya aku seorang diri. Masih kuingat betul bagaimana rumah kecil kami begitu lengang sebab 9 anak kami telah mampu mendirikan rumahnya masing-masing. Namun kami terus saling jatuh cinta hingga menua bersama. Gadisku, pada wajahmu telah ada guratan-guratan. Matamu semakin sipit tertutup kelopak mata yang ditambati keriput yang menggantung. Namun aku tetap cinta. Kulit putihmu kian habis tertutup bercak-bercak hitam, namun aku tetap diliputi kasih. Kau masih yang tercantik di mataku. Kalimat Rahmat dengan rayu nyaris di setiap malam sebelum aku tertidur pulas di belukan tangannya yang tak lagi kekar. Aku begitu merindukannya hari ini. Aku menyesal tak pernah membalas rayuan-rayuannya dengan kalimat manis. Sebab yang aku mampu hanya memberikan senyum padanya. Aku sedikit bingung mengutarakan bahagia dan cinta. Namun Rahmat, sebagai lelakiku, begitu paham bagaimana senyum itu diartikan. Menjelang ketiadaannya dari bumi ini, ke-9 anakku hadir. Beberapa di antara mereka matanya sembab sebab basah akibat diguyur air mata. Sebagian lagi tak memiliki ekspresi duka, namun aku begitu paham bahwa mereka pun merasa kehilangan sebagaimana aku merasapinya. Ku genggam erat tangan Rahmat. Ku belai-belai perlahan sembari mengingat tangan ini pernah mengunci hatiku hingga tak mampu kemana-mana, tak mampu untuk tertambat di hati laki-laki lain selain ia. Bagaimana genggaman tangannya membawaku berlarian di tepian pantai sembari memecah buyuk ombak. Air mataku jatuh berulang kali meski telah kutahan sekuat hati. Mata sayu Rahmat menatapku lekat. Namun aku tak sanggup membalas tatapannya. Sebab aku tak ingin mengingat-ingat bagaimana tatapannya untuk terakhir kali. Aku tak bisa membayangkan hidup tanpa ia. Tanpa candaan-candaan yang tak pernah kutemui selain darinya. Rahmat ialah lelaki satu-satunya yang mampu membuatku tetap memilih ia meski aku dihidupkan berulang kali di muka bumi. Kasihku, aku takut, ujarnya terbata. Aku langsung menatapnya lekat, dan ia kembali melanjutkan ucap. Aku takut bidadari surga tak ada yang secantik dirimu. Aku takut merindukanmu dengan terlalu. Di antara tangis senyumku mengembang. Kuseka air mataku. Ya, hanya Rahmat yang bisa membuatku tersenyum bahkan di detik-detik sebelum malaikat Raqib dan Atid merampungkan catatan amalnya. Ku ciumi punggung tangannya berulang kali. Istriku, jangan banyak menangis. Aku baik-baik saja. Aku hanya akan pulang. Matanya mengitari ruangan. Ia berupaya untuk menangkap ke-9 wajah anak-anaknya. Kutitipkan ibu kepada kalian ya. Tolong dijaga dengan baik. Setelah kalimat itu, ia mulai melemah dan Dharma menuntunnya mengucap, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tangisku semakin pecah.
Ku peluk tubuh ringkihnya erat-erat dan ia tiada dalam pelukanku. Ia tiada dalam tangisanku yang menderu-deru dan sesak dada begitu dahsyatnya. Hembusan angin di taman membuat tetesan air mataku jatuh menimpa lembar Al-Quran. Ku tutup ia, takut-takut beberapa tetes kemudian menyusul di lembar yang sama. Ku ingat lagi, di hari ketujuh rahmat tiada, aku berkata pada anak-anakku bahwa aku ingin diasuh. Aku ingin salah satu dari mereka membawaku ke rumahnya untuk meninggalkan rumah kosong ini, tempat yang hanya akan mengingatkanku pada kesepian yang mendalam. Namun, aku hanya mendapat jawaban dengan mereka yang saling melempar pandang, seolah melihat-lihat siapakah gerangan yang akan mengorbankan kebahagiaannya. Saat itu juga sebenarnya aku sudah merasakan sakit luar biasa, hatiku remuk redam. 9 anakku yang dalam kandunganku jaga sepenuh hati dan kulahirkan mereka dengan bertaruh nyawa. Namun kesemuanya seperti enggan merawatku. Hingga Dharma sebagai anak sulung mengutarakan hasil musyawarahnya 2 hari kemudian. Bahwa dengan beberapa alasan tertentu tak ada yang sanggup merawatku. Dan mereka sepakat untuk menitipkanku di panti jompo. Sekuat tenaga ku tahan air mataku, tak akan kuretaskan di depan Dharma. Tak akan kubiarkan mereka tahu kepiluanku. Tak akan kubiarkan mereka tahu bahwa sakit yang kudera saat mendengar tiap ucapnya menyeluruh dalam dada dan terngiang terus di kepala. Aku akan dibuang. Kurapalkan dalam hati. Sungguh tak bisa kuutarakan dengan jelas betapa hari itu rasanya ratusan pedang tengah menghunus dadaku. Begitu pedih luar biasa. Tak adakah salah satu dari mereka mengingat betapa aku dan Rahmat mengasihinya sepanjang masa? Tak adakah salah satu dari mereka yang mengingat perjuanganku dan Rahmat untuk membesarkan mereka? Tak adakah salah satu dari mereka yang paham betapa kami berdua teramat bahagia setiap ada kata baru muncul dari bibir mungilnya? Membesarkan mereka penuh peluh dan aku akan dibuang dengan beragam keluh. Bagaimana ibu? Apakah tidak apa-apa? Ku jawab dengan satu anggukan dan senyum yang terpaksa. Lalu ku tinggalkan Dharma di ruang tamu untuk masuk kamar. Memeluk gambar Rahmat erat-erat dan menangis tercekat. Rahmat, sayangku. 15 tahun lamanya aku kenang mereka dalam ingatan-ingatan yang memudar. 15 tahun lamanya aku dipaksa takdir untuk ikhlas telah diberi 9 anak yang mengalpakanku dari hidup mereka. 15 tahun kurayakan hari raya dengan teman-temanku di panti jompo dengan kesepian hati yang merongrong. Kulewati 15 takbir hari raya dengan tangisan yang begitu pilu sembari mengutuk diri bahwa aku bukanlah sosok ibu yang mereka harap-harapkan. Aku adalah renta yang terlupa. Larangan 29 Desember 2018. Sembari mengingat-ingat seorang sahabat yang meniada.